Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinanda Putri. Saya dari program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Disimak baik-baik ya. Baik, kita masuk ke pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha supaya perbuatan atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, panah, atau medis tulisan yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan. Nah, ada juga nih pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Eko Susilo. Yang pertama adalah menurut Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasari pada observasi, evaluasi, penelitian, dan bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dan sistematika penulisan bahasa bersantun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Yang kedua itu menurut Dwi Loka dan Riana. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengamalan, dan penelitian. Yang ketiga itu menurut Titi Stioningsi, yaitu dosen pendidikan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama itu fungsi untuk pendidikan. Pada saat penulisan berada di bangku sekolah menengah atas, penulisan pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karya ilmiah remaja dan seni menulis belajar banyak tentang dasar penulisan. Mengajak penulisnya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua itu fungsi untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga itu fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengetahuan, pengembangan, serta bahan tinjau pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Kita masuk ke manfaat karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya cetak atau karya visual yang melibatkan penulis dan pembaca. Pastinya karya tulis ilmiah ini memiliki manfaat bagi penulis dan pembacanya. Yang pertama itu dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Bagi penulis, menyusun karya tulis ilmiah membutuhkan suatu keterampilan tertentu agar karya tulis ilmiah ini dapat dibaca dengan nyaman, dimengerti, dan dipahami oleh pembacanya. Yang kedua itu sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Sebuah karya tulis ilmiah syarat akan sumber dan narasumbernya itu. Sumber penyusun karya tulis ilmiah didapat dari teori-teori para ahli yang dibukukan atau tertuang dalam jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui media internet. Sumber-sumber disebut sebagai sumber pustaka. Yang ketiga itu mendapatkan kepuasan intelektual. Setiap penulis karya tulis ilmiah membuat karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar untuk menulis. Proses membuat karya tulis ilmiah melibatkan intelektual penulis. Seluruh kemampuan kecerdasan penulisan dilibatkan di dalamnya. Yang kedua itu makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis dengan keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya diperlukan data pendukung dan hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Yang ketiga itu ada skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa
setara 1 atau S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Keempat itu ada work paper. Work paper adalah jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kertas kerja. Merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya itu lebih mendalam. Biasanya work paper ini berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode ujian dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat oleh berdasarkan audit. Yang kelima itu ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidannya itu kuat. Paper juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah. Selanjutnya itu ada tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa yang setara S1, tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks sehingga esensi ilmiahnya itu lebih kuat dan lebih kompleks jika dibanding dengan skripsi. Yang terakhir itu ada disertasi. Setingkat lebih tinggi dari tesis, ada yang biasa disebut dengan disertasi. Karena setingkat lebih tinggi, disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi sastra 3 atau S3. Kita masuk ke cara membuat karya tulis ilmiah. Dalam membuat karya tulis ilmiah akan sangat penting untuk menggunakan aplikasi serta website yang dapat membantu untuk memperlancar proses penulisan. Membuat karya tulis ilmiah ibarat kita melangkah menuju sebuah titik tertentu yang disebut sebagai suatu kesimpulan sebelum diterapkannya dalam sebuah tindakan. Yang pertama itu ada peristiwa. Jika ingin karya tulis ilmiah kita diterima oleh pembaca, maka dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang baik. Pada tahapan penulisan karya tulis ilmiah diawali dengan proses perencanaan. Penulisan merencanakan apa yang akan ditulis. Kedua itu ada ungkapan. Tahap ungkapan ini berisi mengenai pengungkapan data-data penunjang, baik dari hasil penelitian, studi khusus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, juga bahan observasi. Yang ketiga itu ada analisis. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Biasanya disebut sebagai olah data. Data diolah dengan perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang diangkat, namun tentunya tidak lepas dari data-data pendukung yang telah terkumpul. Keempat ada kesimpulan. Tahap kesimpulan menjadi jawaban dari urtaian peristiwa yang muncul dalam merancang penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Yang kelima ada terapkan. Perencanaan penulisan yang rapi dan sistematis tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak diterapkan dengan baik. Penerapan dalam pembuatan karya tulis ilmiah adalah mulai menulis. Yang F itu ada struktur karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah memiliki style guide atau selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah memiliki selingkung yang berarti pedoman tata cara penulisan yang ditentukan oleh jenis tulisan dan tujuan karya tulis ilmiah ini dibuat secara umum. Struktur karya tulis ilmiah disajikan sebagai berikut. Pertama itu ada judul. Yang kedua ada abstrak. Selanjutnya ada pendahuluan. Keempat itu ada kerangka teoritis. Kelima metode penelitian. Keenam itu pembahasan. Yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Baik, mungkin segitu aja penjelasan tentang karya tulis ilmiah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.